Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Secara etimologis atau asal-usul kata, menurut Profesor Haji Muhammad Yamin, Pancasila ada dua macam arti, yaitu yang pertama, panca artinya 5, Shila dengan satu i artinya batu sendi, alas atau dasar, sedangkan Shila dengan dua i artinya peraturan yang penting, baik atau senonoh. Dari kata Shila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya hal yang baik. Pancasila berarti batu sendi yang 5 berdasarkan yang 5 atau 5 dasar. Sedangkan Pancasila berarti 5 aturan hal yang penting, baik atau senonoh. Yang kedua, secara historis, pada zaman kerajaan, tepatnya pada zaman kerajaan Kutai dan Sriwijaya, Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Buddha. Berasal dari bahasa Pali yang memiliki arti Pancasila yang berisikan 5 pantangan, menurut ensiklopedia atau kamus Buddhisme. Ini adalah isi Pancasila oleh masyarakat India pada zaman kerajaan Kutai dan Sriwijaya. Yang pertama, ada sila yang berarti dilarang membunuh. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berzina. Dan yang keempat, dilarang berdusta. Dan di sila kelima, dilarang minum minuman keras. Selanjutnya, pada zaman Majapahit, bahasa Sanskerta menjadi bahasa Jawa kuno. Pancasila masuk dalam Khasana Kesusastraan Jawa kuno zaman Majapahit, Hayam Wuruk, dan Pati Gajah Mada. Di dalam buku Keropak Negara Kertagama dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila memiliki arti berbatu sendi yang 5 atau biasa disebut dengan Pancasila Krama. Di dalam Pancasila Krama terdapat 5 sila yang bahasanya sudah tidak menggunakan bahasa dari masyarakat India, tetapi disederhanakan menjadi bahasa Jawa kuno. Adapun arti dari kelima sila dari Pancasila Krama, yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang kelima, tidak boleh minum minuman keras. Kelima sila ini menjadi pedoman atau menjadi aturan masyarakat pada zaman Majapahit. Ketika Majapahit mulai runtuh, Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia. 5 sila yang biasa disebut dengan Pancasila Krama masih terkenang di masyarakat Jawa. Dan isinya biasa orang Jawa disebut dengan Molimo atau dalam bahasa Indonesia Malima, yaitu 5 larangan yang dimulai dari kata ma. Malima berisikan yang pertama adalah mateni, artinya membunuh. Yang kedua, maling, artinya mencuri. Yang ketiga, madon, artinya berzina. Yang keempat, madat, artinya menghisap candu. Yang kelima, main, artinya berjudi. Malima ini adalah kelima larangan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi, malima ini benar-benar harus ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir, secara terminologis atau istilah, dimulai sejak BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama dalam 5 prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya masih merupakan rencana di mana dalam pembukaannya memuat rumus 5 dasar. Negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila, artinya 5 dasar yang dimaksud ialah dasar falsafah negara Republik Indonesia,
yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea keempat bagian akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, istilah Pancasila dalam bahasa Indonesia dan secara yuridis yang dimaksudkan adalah 5 sila Pancasila yang kita anut pada saat ini. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Saya Nisa Musayadatul-Lina mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.